Anda berada mendengarkan siaran ini, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau naikkan syukur kita kalau sepanjang minggu Tuhan telah menyertai kehidupan kita, Tuhan telah menyertai aktivitas kita. Kita boleh ada saat ini semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh ada hingga saat ini. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, baik mungkin di rumah maupun yang ada tempat ini. Kita tundukkan kepala kita. Kita mau satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan di hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang besar kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sepanjang minggu Engkau telah menyertai kehidupan kami Tuhan. Engkau boleh ada pada pagi yang indah ini semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Kami boleh ada semua karena anugerah-Mu Bapa. Ajari kami Tuhan untuk kami semua mengucap syukur dalam segala hal. Ajar kami Tuhan untuk kami semua melangkah sesuai dengan rancangan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan mengalir di tempat ini, maupun yang ada di rumah, maupun semua yang mendengarkan siaran ini Tuhan. Mereka boleh terberkati Tuhan. Terima Engkau jamah hati mereka Bapa, sehingga kami bersama-sama Tuhan mendapatkan berkat daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan. Kami percaya Tuhan Engkau ada mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ibadah ini kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Kau hadir lewat setiap kami Bapa. Mungkin kami beban berat Tuhan, mungkin kami datang dengan berbagai macam masalah Tuhan, mungkin kami datang dengan sakit penyakit Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, saat kami mengangkat tangan-Mu, maka ada kuasa, ada mujizat Tuhan terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Balik dipersilakan dulu, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Kau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kasih. Terima kasih. Banyak yang
kita diberkati. Tapi saat apapun keadaan kita, begitu saat kita sakit, saat kita mungkin diterpa berbagai macam masalah, Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Maka di dalam mengucap syukur, ada mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sendiri yang berkata, ketika kita mengucap syukur, maka ada mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Makasih Tuhan. How great is our God. Sing it out, amen. Is our God, and always He how great, how great is our keras suaranya. Siap melompat dan bersuka cita bagi Tuhan.
Silakan duduk kembali. Kita tetap dalam hadirat Tuhan dan saya tetap mengajak kita untuk memuji Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan suara Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Meskipun aku mengalami
menjamah kami semua. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan mengurapi kami semuanya. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami mau ada selalu dalam hadirat-Mu di tempat Engkau berada. Kami rindu kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Hadirat-Mu yang kami rindukan Tuhan. Yang kami mau adalah tempat kudus, yaitu hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, buat kehadiran-Mu di tempat ini. Ada kekuatan yang baru, ada kasih, ada kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan juga urapi kami semuanya yang siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang sedang melihat live streaming? Percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Tuhan selalu melindungi kita dalam keadaan kondisi apapun saat ini yang tidak baik. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang sangat baik, yang akan terus menyertai dan melindungi kita, dan juga memberkati apa yang kita kerjakan dengan kedua tangan kita. Yang mau diberkati Tuhan katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, saudara, tema firman Tuhan hari ini adalah firman Tuhan membuat semuanya itu baik. Firman Tuhan membuat semuanya itu baik. Ayo katakan sama-sama, 1, 2, 3. Firman Tuhan membuat semuanya itu baik. Sekali lagi, firman Tuhan membuat semuanya itu baik. Nah, saudara kekasih Tuhan, ada pertanyaannya sekarang. Siapa di sini yang mau keadaannya selalu baik? Siapa di sini yang mau keadaannya selalu baik? Boleh angkat tangannya? Nah, saudara, kalau saudara mau keadaan saudara selalu baik dan keadaan saudara semuanya itu baik, maka yang harus saudara miliki dalam hidup saudara bukan mobil, ya, bukan rumah, bukan sertifikat, tetapi yang saudara harus miliki adalah firman Tuhan. Ya. Nah, saudara, bagi seorang mahasiswa, apa yang saudara mau dalam hidup saudara? Pasti IP-nya maunya tinggi, amin. Ya, IP-nya kalau bisa 38, ya, atau fullnya berapa? 40 ya? 40, 4,0, ya. Pasti mau IP-nya baik. Nah, sesudah itu pasti dia mau jadi anak yang pintar. Ya, mahasiswa mau sukses nggak? Mau berhasil nggak? Pasti mau. Ya, semua orang mau pasti berhasil. Nah, saudara, semua orang mau keadaannya itu baik, semuanya itu baik. Nah, kalau pengusaha, bisnismen itu maunya bisnisnya itu berhasil, sukses, ya, omsetnya terus naik, tidak mau turun, tapi terus naik. Nah, kalau dia seorang pekerja, dia pasti mau gajinya, upahnya itu tinggi, ya. Ya, pertama nggak apa-apa, tempat kecil, tapi dia rindu nanti terus naik posisinya. Dia rindu keadaannya itu semakin baik. Nah, kalau orang yang berkeluarga atau saudara juga sebagai anak ada dalam keluarga, pasti saudara mau keluarga saudara itu semakin hari itu semakin baik. Amin. Ya, siapa di sini yang mau keluarganya nggak baik? Nggak ada. Ya, pasti mau semuanya itu keluarganya itu bahagia,
bapak, ayah dan ibunya saling mencintai, keluarga yang bahagia, dan seorang anak juga ingin mempunyai keluarga yang bahagia. Nah, saudara, apakah itu bisa terjadi? Dan buktinya banyak keluarga yang berantakan, buktinya banyak bisnis yang hancur, ya. Buktinya banyak mahasiswa-mahasiswa yang tidak mencapai target, ya, atau menjadi mahasiswa yang biasa, di atas rata-rata atau di bawah, ya, kebanyakan di bawah rata-rata. Nah, saudara kekasih Tuhan, apakah keadaan kita itu bisa semakin baik, ya, menjadi lebih baik dalam setiap kehidupan kita, setiap langkah kita? Apakah itu bisa terjadi? Siapa yang punya iman bisa terjadi? Boleh angkat tangannya. Satu orang aja, 3. Siapa yang percaya bahwa keadaannya itu nanti ke depan bisa lebih baik? Yang percaya, ya, amin. Nah, semuanya mau keadaan semua itu bisa menjadi baik. Nah, kalau saudara mau semuanya itu menjadi baik, saudara perlu yang namanya firman, ya. Saudara perlu yang namanya firman. Nah, firman itu bukan saja saudara saat ini saudara mendengar, bukan saja menjadi pendengar firman, tetapi juga saudara harus memperkatakan firman. Katakan kiri kananmu, perkatakan firman. Saudara perhatikan dan saya perhatikan keadaan hidup saya maupun saudara dalam keseharian itu, apakah banyak firman Tuhan yang diucapkan, yang dipikirkan, atau keadaan kondisi masalah saudara yang saudara pikirkan? Yang mana yang saudara banyak pikirkan? Oh Pak, saya banyak ucapkan firman Pak. Ada yang di sini setiap harinya ucapkan firman lebih banyak daripada apa yang dia pikirkan? Apakah pikirkan masalah saudara atau ketakutan saudara yang saudara pikirkan, atau firman Tuhan yang saudara ucapkan? Mana yang lebih banyak? Ya. Dan saya rasa yang lebih banyak adalah mulut kita itu dibungkam. Bungkam itu adalah mulut kita tertutup akan firman Tuhan. Bungkam itu adalah mulut kita tidak ada suara untuk memperkatakan firman. Bungkam itu adalah mulut kita ditutup atau tidak ada suara untuk mengatakan firman. Nah, kalau saudara mau keadaan saudara baik, firman harus saudara miliki, saudara dengar dengan cara mendengar. Sesudah itu saudara harus memperkatakan. Yosua, di kitab Yosua dikatakan, Yosua berapa itu? Yosua 1 ayat 8. Coba kita buka. Tuhan menyuruh untuk memperkatakan firman. Renungkan, perkatakan dan renungkan firman, ya. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Taurat saat itu waktu itu, tapi sekarang adalah firman Tuhan. Taurat dan firman itu sama. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, saudara, di sini disuruh untuk memperkatakan. Saudara mendengar seperti saat ini, nanti saudara di rumah harus memperkatakan. Ya, katakan lagi, perkatakan firman. Perkatakan firman. Katakan kiri kananmu, ayo kamu perkatakan firman. Nah, saudara harus memperkatakan firman. Setelah saudara bisa memperkatakan firman, maka otomatis saudara bisa merenungkannya. Kalau saudara nggak perkatakan firman, saudara nggak bisa renungkan. Tapi orang yang merenungkan, pasti dia memperkatakan firman. Nah, saudara kekasih Tuhan, firman itu memberikan kekuatan. Setuju? Firman memberikan kekuatan buat kita. Firman Tuhan juga bisa mengubah hidup kita. Ya, setuju? Tapi saya nggak bahas itu. Tapi yang saya bahas adalah firman itu menciptakan segala sesuatu
yang tidak ada menjadi ada. Firman menjadikan sesuatu yang tidak baik itu menjadi baik. Setuju? Ya. Firman akan mengubah segala sesuatu yang tidak baik itu menjadi semuanya baik. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, kita kembali kepada penciptaan pertama di dalam Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 sampai Kejadian 2 ayat 7, panjang kalau kita baca ya saudara karena waktunya, tetapi saya akan jelaskan saja bahwa semua ini yang ada di bumi ini, tumbuhan, tanaman, itu diciptakan karena firman, karena Allah berfirman, maka itu jadi. Nah, Alkitab katakan bahwa bumi ini belum berbentuk dan kosong. Ayat kita baca aja ayat 1 dan 2, ayo kita baca. Bahwa bumi ini sebelum Allah berfirman itu masih belum ada bumi, masih belum berbentuk dan kosong. Ya, yuk baca 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan itu. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah saudara, bumi belum berbentuk, jadi bumi belum ada. Jadi bumi ini ada karena apa saudara? Karena firman Allah yang diucapkan oleh Allah. Ya, karena firman Allah yang disampaikan, maka bumi ini ada. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Yang melakukan siapa saudara? Roh Allah yang menciptakan. Ya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah, saya mau sampaikan bahwa firman itu ada dua. Maksudnya firman yang Tuhan ucapkan itu langsung jadi. Ada juga firman yang diucapkan tapi menunggu waktu Tuhan dan baru itu terjadi. Ada firman yang langsung. Nah, firman yang langsung ini ayat 3 itu. Ya, ayat 3 dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi ada firman yang Tuhan langsung ucapkan, langsung firman itu jadi. Ada juga firman yang diucapkan tapi belum jadi. Misalnya Tuhan merencanakan sesuatu, dia berfirman, setelah dia berfirman itu belum jadi, tapi setelah waktu Tuhan itu baru terjadi firman itu. Saudara tangkap? Nah, saudara, alam semesta ini, bumi ini belum ada, tetapi karena firman itu diciptakan semuanya. Ya, sesudah itu tumbuh-tumbuhan Tuhan ciptakan, Tuhan berfirman. Binatang jadi karena Tuhan berfirman. Baru matahari, bulan, bintang-bintang, planet-planet itu terjadi karena firman Allah yang diucapkan. Sesudah itu binatang yang di laut, binatang ikan paus yang besar sampai yang kecil, itu juga diciptakan karena firman Allah. Nah pertanyaannya sekarang saudara, laut dan darat, Tuhan berfirman nggak? Ada nggak dulu itu laut? Ada nggak dulu itu darat? Nggak ada saudara. Jadi Tuhan berfirman dulu, maka jadilah darat dan jadilah laut. Ya, di mana ayatnya itu? Ayat 9. Yuk baca 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tapi manusia juga bisa membuat kumpulan air. Ya, sekarang saudara lihat di Samarinda banyak kumpulan air yang dibuat oleh manusia melalui
batu bara yang digali. Ya, nggak bertanggung jawab, ditutup lagi, akhirnya jadi bendungan. Ya, bukan Tuhan yang ciptakan itu, tapi pekerjaan manusia. Tetapi laut semuanya yang besar-besar itu bukan pekerjaan manusia. Siapa yang bisa gali kira-kira? Sancen bisa? Gali laut? Ya, itu semua Tuhan yang ciptakan dengan berfirman. Nah, binatang-binatang liar, binatang buas, dinosaurus, semua itu Tuhan ciptakan melalui firman. Manusia kira-kira di mana? Apakah Tuhan berfirman, Tuhan jadikan manusia, atau dengan Tuhan membentuk manusia dengan tangannya? Tuhan membentuk manusia dengan dari debu tanah dengan tangannya. Tapi Tuhan juga berfirman buat manusia. Ya, mana ayatnya? Ayat 26. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Tuhan berfirman, ya, Tuhan berfirman, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi saudara dan saya itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dengan awalnya Tuhan berfirman, tapi jadi nggak? Belum. Ya, kapan jadinya? Waktu manusia, waktu air ini naik, ya, melalui naik ke atas, baru jadi awan, ada di awan, lalu turun menjadi hujan. Ya, di situ Tuhan menciptakan manusia. Kejadian 2 ayat 3. Kejadian 2 ayat 7. Ya. Dari ayat 6 dulu. Kapan Tuhan menciptakan manusia? Ayat 6. Kejadian 2 ayat 6. 1, 2, 3. Tetapi ada kabut naik ke atas dan dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi pada waktu kapan Tuhan menciptakan manusia? Waktu kabut naik ke atas, turun hujan, ya, membasahi bumi ini. Disitulah Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, ya, dengan tangannya yang pasti. Sudah itu mengembusi nafas kehidupan. Disitulah dikatakan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, saudara kekasih Tuhan, apa yang Tuhan ciptakan semuanya adalah baik, ya. Di situ dikatakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dikatakan bahwa ciptaan Tuhan itu semuanya baik. Mana ayatnya? Ayat 1, Kejadian 1. Hari pertama aja kita lihat. Ayat 10, ya. Ayat 10. 1, 2, 3. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya. Ciptaan Tuhan semuanya baik. Ya. Nah, kadang pertanyaannya, bagaimana Pak saya bisa mengucapkan firman? Saya nggak bisa bedakan apakah itu firman Tuhan atau bukan. Saudara bisa bedakan kalau itu semuanya baik, yang tercipta nanti yang saudara ucapkan, yang adalah firman Tuhan itu baik, semuanya baik, itu berarti firman. Tetapi yang saudara ciptakan adalah semuanya yang tidak baik, itu adalah berarti bukan firman. Artinya apa yang saudara ucapkan yang tidak baik, itu berarti bukan firman Tuhan.
Misalnya saudara mengutukin orang, mudahan dia cepat mati, ketabrak, mengalami kecelakaan. Itu adalah bukan firman. Itu adalah menjadikan semuanya itu tidak baik, mengutuk orang. Itu bukan firman. Tetapi semua yang saudara ucapkan, yang saudara ciptakan, itu semuanya baik. Itu adalah firman Tuhan. Katakan kiri kananmu, ayo katakan semuanya itu baik. Nah saudara kekasih Tuhan, bisa nggak tadi dikatakan bahwa keadaan kita yang saat ini tidak baik, kondisinya tidak baik, ada orang yang di PHK, omsetnya turun, kena krisis, dampak daripada pandemi, ya. Baru ada orang juga yang terkena virus corona, ada juga yang tidak kena tapi takut, ya, mengalami ketakutan yang luar biasa. Nah saudara kekasih Tuhan, apapun kondisi saat ini dalam hidup saudara yang tidak baik, itu bisa diubah menjadi baik melalui firman yang saudara ucapkan. Karena firman Tuhan tadi kita baca bahwa apa yang Tuhan firmankan itu semuanya terjadi. Yang percaya katakan amin. Apa yang firman Tuhan katakan itu akan terjadi. Ya, yang percaya katakan amin. Nah, saudara, maka dari itu kalau saudara mau keadaan saudara baik, kondisi saudara baik, keadaan saudara baik, maka saudara harus memperkatakan firman. Supaya kondisi saudara berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Nah misalnya, tadi kita sudah tahu bahwa keadaan di dunia ini semuanya tercipta karena firman Allah. Ya. Keadaan dunia ini, binatang, tumbuhan, manusia, alam semesta, bumi ini, semua tercipta karena firman Allah. Dan semua Tuhan ciptakan dalam keadaan semuanya baik. Tetapi kondisinya saat ini kenapa banyak keadaan yang kita lihat itu kondisinya tidak baik. Sudah ditulis, Alkitab sudah menulis keadaan dunia ini tidak semakin baik. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 3 kita baca. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Nah saudara kalau mau baca sampai 9, itu adalah buah-buah dosa yang muncul dari seseorang karena dosa yang kita warisi dari Adam dan Hawa, yaitu dosa pemberontakan. Dosa pemberontakan yang kita warisi dari Adam dan Hawa membuat kita juga memberontak. Dan akhirnya keluar buah-buah dosa, termasuk melawan orang tua. Itu adalah buah pemberontakan, melawan perintah Allah, akhirnya menghasilkan buah yang melawan orang tua. Ya. Saudara pasti nggak mau, tapi tanpa sengaja bisa melawan saudara. Nah, tapi saya nggak bahas itu. Nah saudara kekasih Tuhan, hari-hari ini dikatakan, hari-hari terakhir ini akan datang masa yang sukar atau sulit. Saudara lihat, tiba-tiba keadaan baik, awal akhir tahun 2019 kemarin, tiba-tiba muncul yang namanya corona. Akhirnya menjadi wabah, menjadi pandemik, virus corona, wabah corona, yang mengakibatkan banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, yang mengakibatkan banyak karyawan-karyawan yang di PHK, dan juga mengakibatkan krisis di setiap negara di seluruh Indonesia.
Keadaannya baik nggak saudara? Alkitab nubuatkan bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, ada yang sulit. Kenapa bisa terjadi? Karena manusia mencintai dirinya sendiri. Itu apa penyebabnya? Dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi penfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua. Ini karena dosa yang diwarisi dari Adam dan Hawa. Tuhan menciptakan, tadi saudara lihat, semuanya baik. Yang membuat semuanya nggak baik sampai sekarang siapa saudara? Iblis. Ya, melalui Taman Eden. Itu awalnya. Manusia ditipu, dibohongin dengan tipu daya, dan akhirnya manusia menurutin. Manusia jatuh dalam dosa. Nah, dosa apa yang terjadi waktu itu adalah dosa pemberontakan, dosa melawan perintah Allah. Tuhan katakan jangan makan buah ini, tapi manusia makan. Iblis yang suruh, manusia nurut. Dosa pemberontakan ini yang diwarisin kepada kita sekarang melalui orang tua kita. Ya. Nah, kenapa kita bisa melawan orang tua? Karena dosa tadi. Ya. Dosa pemberontakan yang melanggar perintah Allah yang kita warisin, dan itu ada pada kita. Maka dari itu, tanpa sadar, tidak sesuai kehendak kita, maka kita marah sama papa mama. Ya. Itu buahnya, dan akhirnya kita melanggar karena dosa pemberontakan itu melawan perintah Allah, dan kita juga melawan perintah Allah. Buahnya adalah melawan orang tua, membentak-bentak orang tua, memaki-maki orang tua, bete sama orang tua. Ya, itu buah. Ya. Nah, saudara, saya nggak bahas itu, tetapi yang saya bahas adalah bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Itu adalah iblis yang lakukan semuanya. Ya. Yang baik yang Tuhan ciptakan, iblis merusak. Pasti kita mau semuanya menjadi baik. Amin. Kalau saudara mau menjadi baik, mulai sekarang saudara jangan mulut saudara dibungkam. Jangan dari mulut saudara tidak ada perkataan firman. Jangan dari mulut saudara tidak ada suara yang memperkatakan firman. Pertanyaannya sekarang, kalau semua orang percaya yang ada di seluruh dunia, termasuk saudara yang ada di tempat ini, yang dengar live streaming, nanti yang mendengarkan di seluruh dunia, semua orang percaya berkata-kata firman Tuhan, berkata-kata terhadap dirinya, berkata-kata tentang keluarganya, berkata-kata tentang kota yang dia tempati, berkata-kata buat bangsa yang dia tinggalin, berkata-kata buat dunia yang dia tempati. Berubah nggak dunia ini? Berubah. Kalau seluruh orang percaya berkata-kata tentang firman Tuhan, maka hari-hari ke depan itu akan menjadi hari-hari yang terbaik. Tidak akan menjadi hari-hari yang tidak baik. Kenapa? Karena firman Tuhan yang diucapkan. Karena firman Tuhan itu akan menciptakan. Kenapa hari-hari ini tidak baik? Termasuk saya dan saudara, termasuk orang percaya yang ada di seluruh dunia, tidak mengucapkan firman, tapi mulutnya dibungkam. Tapi mulutnya tidak ada suara untuk memperkatakan firman. Tapi kalau saudara memperkatakan mulai sekarang dan seterusnya saudara katakan, dunia ini akan berubah menjadi akan lebih baik dan semuanya akan baik. Amin. Saudara nggak usah katakan tentang dunia dulu. Saudara nggak usah katakan buat keluargamu, tetapi katakanlah buat dirimu sendiri dulu. Engkau berkata-kata buat seseorang untuk berubah, tetapi engkau sendiri tidak memperkatakan untuk dirimu, yaitu firman Tuhan.
maka orang lain akan diselamatkan, saudara tidak diselamatkan. Tetapi katakanlah kepada dirimu bahwa firman Tuhan akan mengubah hidup saya. Di dalam nama Yesus, saya percaya saya akan menjadi sama seperti Yesus, dan saya akan memiliki karakter Kristus. Setelah saudara ucapkan firman untuk diri saudara, baru saudara ucapkan firman buat pasanganmu. Saya percaya pasanganku yang cerewet akan berubah menjadi tidak cerewet. Suamiku yang kasar akan berubah menjadi suami yang lembut. Anak-anakku yang melawan orang tua, yang memberontak kepada orang tua, akan menjadi anak yang taat. Papaku yang sangat jahat, yang egois, akan berubah menjadi papa yang baik. Mama yang tidak baik akan menjadi mama yang baik. Tapi ucapkan dulu firman buat saudara, baru saudara ucapkan firman buat orang-orang di sekitar saudara. Pak, saya firman yang saya ucapkan belum terjadi. Apakah saudara sudah mengucapkan firman? Yang sudah boleh angkat tangannya. Ya, satu orang aja. Dua ya. Nah saudara, firman akan tercipta apabila saudara mengucapkannya, apabila saudara mengatakannya. Tapi saudara juga ingat, harus kita ketahui bahwa ada firman yang langsung tercipta, ada firman yang menunggu waktu Tuhan. Ya, tetapi semua firman akan terjadi, semua firman akan tercipta. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, mulai hari ini, ayo katakan kepada keadaan dirimu dan juga kepada keluargamu, kepada anak-anakmu, kepada orang tuamu, dan juga kepada apapun yang saudara butuhkan. Kalau saudara dalam kondisi krisis atau resesi dalam keuanganmu, mulai perkatakan firman Tuhan melalui hidup saudara, perkatakan kepada bisnis saudara. Saya percaya bisnis saya akan terus naik dan tidak akan turun dalam nama Yesus. Dan saya akan diberikan Tuhan hikmat untuk mengerjakan bisnis ini supaya berhasil dan beruntung. Nah saudara, kita juga manusia juga diciptakan melalui firman. Kalau saudara mahasiswa yang gak cerdas, biasa-biasa aja, saudara juga bisa diubah karena firman yang saudara ucapkan kepada diri saudara. Ya, saya dulu sekolah saudara nggak suka yang namanya hafal-hafalan, nggak suka hafal. Tapi yang saya suka adalah hitung-hitungan. Ya, matematik saya tinggi, akuntansi saya tinggi, tapi hafalan saya rendah. Ya, nggak tahu berapa dapatnya waktu itu. Apalagi bahasa Inggris saudara. Tetapi sekarang, karena firman yang saya punyai, karena firman yang saya selalu katakan, maka banyak firman yang saya hafal. Sekarang saya suka hafal, dan juga hitung-hitungan juga suka. Nah saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan bisa mengubah hidup seseorang. Karena manusia ini diciptakan melalui firman yang diucapkan dari mulut Allah. Firman penting, manusia itu bukan dari roti saja, bukan dari makanan jasmani, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu firman yang akan mengubah. Kalau saudara mau menjadi mahasiswa yang cerdas, IP saudara 38 atau 40, ya, firman ucapkan, aku akan menjadi anak yang cerdas. Aku akan bisa menghafal, walaupun saat ini belum bisa menghafal. Mulai baca. Kalau kamu percaya kepadaku, kata Yesus, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Saudara udah baca, terus saudara tutup buku saudara. Saudara mulai katakan, apa ya tadi ya? Apa ya? Udah saudara baca 50 kali, nggak hafal-hafal saudara. 100 kali pun nggak hafal. Tetapi waktu saudara ucapkan, aku akan jadi anak yang cerdas, anak yang pintar,
Aku bisa menghafal. 1 kali baca aja aku bisa hafal. Walaupun gak juga 1 kali, 3 kali, 5 kali, lumayan sudah saudara daripada 100 kali yang saudara baca. Saudara baca, hafal, kok bisa ya? Itu karena firman yang menciptakan. Manusia, saudara dan saya, itu juga tercipta karena firman Allah. Ucapkan, saya akan jadi orang yang cerdas, saya akan jadi orang yang pintar di dalam nama Yesus. Semuanya yang saudara ucapkan, semua yang baik itu adalah firman Tuhan. Amin. Semua yang saudara ciptakan dari mulut saudara, buah yang saudara keluarkan dari mulut saudara yang tidak baik, itu bukan firman Tuhan. Itu dari kuasa si jahat yang mempengaruhi orang itu. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya maka akan memakan buahnya. Hidup dan mati seseorang manusia itu dikuasai oleh lidahnya, dalam perkataan, bukan dalam perasa atau memakan sesuatu, bukan maksud itu. Ayat itu berkata bahwa hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya, memperkatakannya berulang-ulang, terus memperkatakannya, maka akan memakan buahnya. Di dalam buah perkataan yang saudara ucapkan, yang saya ucapkan sekarang, itu ada buah yang baik dan yang buruk, yang jahat dan yang baik. Ada dua buah, ada cuma 2 buah. Yang tidak baik, yang buruk, artinya juga yang sia-sia. Perkataan yang sia-sia itu juga adalah perkataan yang buruk. Perkataan yang berguna, yang baik, itu adalah firman Tuhan. Saudara mengerti sampai di sini? Ya. Nah, saudara kekasih Tuhan, kalau saudara mau keadaan saudara berubah, kesimpulannya, kalau saudara mau keadaan saudara berubah, keuangan saudara, saya percaya bisnis saya akan terus naik. Atau saudara mau keluarga saudara yang sedang retak atau di ujung perceraian, melalui firman yang saudara ucapkan, keluarga saudara akan kembali utuh. Amin. Kenapa banyak keluarga yang bercerai? Karena firman tidak diucapkan. Karena mulut saudara semua dibungkam. Tidak ada perkataan firman. Tidak ada suara yang memperkatakan firman. Dan waktu saudara, keluarga saudara ada di ujung perceraian, saudara mulai memperkatakan firman. Keluarga saya akan dipulihkan, walaupun belum. Tapi saudara ucapkan terus, keluarga saya akan bahagia. Dan saya percaya Yesus ada di tengah-tengah saya sebagai suami istri. Dan Dia akan memulihkan keadaan keluargaku. Aku pasti pulih di dalam nama Yesus. Firman Tuhan diucapkan terus menerus, ya, setiap saat. Ya, kalau saudara mau keluarga saudara bahagia dan terjalin kembali menjadi keluarga yang bahagia. Amin. Kalau saudara mau keadaan setelah saudara bisa berdoa buat diri, berkata-kata firman Tuhan buat diri saudara, setelah saudara bisa berkata-kata buat keluarga saudara, baru saudara berkata-kata buat kota saudara. Di mana engkau ditempatkan di kota Samarinda, engkau berdoa buat kota Samarinda. Engkau berdoa buat bangsamu Indonesia. Perkatakan firman buat dunia ini. Dan saya percaya bahwa dunia ini akan dipenuhi kemuliaan Tuhan. Hadirat Tuhan akan memenuhi kota saya. Hadirat Tuhan akan memenuhi keluarga saya. Hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan akan memenuhi bangsa saya. Dan saya percaya lawatan Tuhan akan terjadi. Di dalam nama Yesus, semua jiwa-jiwa akan diselamatkan. Dunia ini akan semakin baik. Di dalam nama Yesus, dunia ini akan semakin baik. Walaupun nanti dunia ini, karena Alkitab sudah nubuatkan, karena hari-hari ini tidak baik atau semakin buruk. Kenapa bisa kayak gitu? Karena Tuhan melihat
Karena tokoh Alkitab Timotius waktu itu, Rasul Paulus yang menulis melalui Timotius, melihat bahwa banyak orang-orang di dunia ini tidak memperkatakan firman, maka keadaan dunia ini semakin buruk. Tetapi kalau saudara mau berubah, ya, perkatakan firman Tuhan, perkatakan, maka akan berubah, hari-harimu akan semakin baik. Amin. Semuanya akan baik. Yang percaya beri katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Mari saudara bangkit berdiri. Kita akan terima perjamuan kudus. Telah kulihat Bukti kasih-Mu, Kau menderita dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat Bukti kasih-Mu, Kau menderita ketika dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan tentang hidupku. Terlalu mahal Dan aku Yesus, berguna untuk menebus hidup. musik aja. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami rindu pada saat-saat ini Tuhan. Kami bukan saja menjadi pendengar firman, tetapi juga memperkatakan firman. Bukan saja kami membaca firman Tuhan ada di dalam Alkitab, tetapi kami juga memperkatakan firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau keadaan kami menjadi baik. Kami mau kondisi keadaan kami semakin hari semakin baik. Maka pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, bahwa kami harus memperkatakan firman-Mu dalam kondisi apapun pada saat ini. Apapun yang saudara alami, apapun yang saya alami, katakanlah firman Tuhan kepada kondisi keadaan saudara. Kalau saudara mau berhasil, saudara memperkatakan firman di dalam Yesus, aku akan terus naik dan tidak akan turun. Aku akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan aku percaya pada waktu aku merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dan merenungkannya siang dan malam, aku percaya aku akan menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang beruntung di dalam Tuhan. Kami mau memperkatakan
firman Tuhan dalam kondisi keadaan kami yang tidak baik. Karena kami mau Tuhan tercipta segala sesuatu yang baik dalam hidup kami. Ke depan kami rindu mendapat situasi yang baik, keadaan yang baik, semakin baik, dan semuanya baik di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau keadaan kondisimu tidak baik, keuanganmu, katakan kepada bisnismu, katakan kepada pekerjaanmu, katakan kepada apa yang kau lakukan, aku pasti berhasil, bisnisku pasti berhasil, Tuhan pasti kirim pembeli-pembeli yang banyak, Tuhan pasti membuat pekerjaanku terus akan naik di dalam karirku, di dalam nama Yesus. Kalau engkau rindu keluargamu dipulihkan, perkatakan dalam keluargamu. Kalau anak-anakmu saat ini adalah anak-anak yang kurang ajar, engkau mulai memperkatakan firman. Aku percaya Tuhan, anakku pada saat ini adalah anak-anak yang baik, yang turuti orang tua, yang takut akan Tuhan, yang mengasihi kedua orang tuanya, dan juga mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku percaya anakku menjadi anak yang penurut dan mendengarkan apa yang kedua orang tuanya katakan. Akan menjadi anak yang baik, akan menjadi anak yang rajin, anak yang baik dan taat kepada kedua orang tuanya. Maka anakmu akan diubah menjadi anak yang baik, menjadi anak yang taat kepada orang tuanya melalui firman yang saudara ucapkan. Firman akan menciptakan, firman akan menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Firman akan menciptakan segala sesuatu yang dari yang tidak baik menjadi baik. Katakan firman dalam hidupmu, katakan firman dalam keluargamu, katakan firman buat kotamu, katakan firman dalam pelayananmu di gereja ini. Katakan firman. Aku percaya bahwa gereja ini akan dipakai Tuhan menjadi wadah alat untuk membawa orang-orang takut akan Tuhan. Aku percaya di dalam nama Yesus, Tuhan akan memakai gereja GBI Hotel Raya 18 Samarinda menjadi alatnya yang akan Tuhan pakai dengan luar biasa di dalam nama Yesus. Katakan firman, maka keadaanmu akan berubah, keadaan kondisi hidupmu akan berubah. Kalau engkau lagi ada dalam kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit, katakan firman kepada tubuhmu yang sakit. Mungkin kanker stadium 1, 2, 3, 4. Engkau berkata, aku percaya Tuhan bisa menyembuhkan penyakitku di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Tuhan tersedia buat penyakit yang aku alami pada saat ini. Di dalam nama Yesus, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Dan aku berkata, tubuhku sehat, tubuhku kuat, tubuhku tidak ada penyakit. Di dalam nama Yesus, dan segala organ tubuhku dari ujung rambut sampai ke ujung kaki sehat semuanya. Peredaran darahku sehat, jantungku sehat, paru-paruku sehat, segala organ tubuhku sehat. Maka tubuhmu akan tercipta oleh firman Tuhan yang saudara ucapkan, menjadi tubuh yang sehat, menjadi tubuh yang kuat, menjadi tubuh yang Tuhan berkati di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau kau melihat hari-hari baikmu, hari-hari ke depan menjadi hari yang baik, mulai saat ini saudara, perkatakan firman. Karena firman bisa menciptakan, karena firman bisa mengadakan yang tidak baik menjadi baik, yang sakit menjadi sembuh, yang tidak baik menjadi baik, yang menurun akan terus menjadi naik, bisnismu akan menjadi naik,
keadaanmu akan menjadi baik. Perkatakanlah firman, kalau keadaanmu mau semakin baik. Sebentar Tuhan, kami mau menerima tubuh dan darah. Sucikan kami semuanya, dan kuduskan kami, dan layakkan kami dengan darah Yesus untuk menerima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Yesus. Sucikan pelayan-pelayan perjamuan yang melayani pada saat ini di dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Tuhan, Kau baik, Kau sudah mati buat kami, menggantikan posisi kami, untuk menebus dosa-dosa kami, untuk menggantikan posisi kami yang harusnya kami dihukum, tapi Engkau mati buat kami. Kami bebas dan kami merdeka sekarang. Kami merdeka di dalam Yesus. Kami bebas dari kuasa si jahat, dari iblis, karena kami telah ditebus oleh Yesus dengan nyawanya dan darahnya tercurah. Dan sekarang kami adalah milik Kristus. Kami adalah milik Yesus. Dan kami mau mengingat apa yang Kau lakukan 2000 tahun yang lalu.
Kau naik ke atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami karena kasih-Mu kepada kami, Tuhan. Kami mau mengingatnya, apa yang Kau lakukan. Kau mati buat kami. Mari saudara kekasih Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari saudara kasih Tuhan angkat roti di tangan kananmu. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Yesus. Mari saudara kita mengucap syukur apa yang sudah Yesus lakukan. Dia mengasihi kita, Dia sudah berkorban menyerahkan nyawanya. Maka kita mengasihi Dia, melayani Tuhan, memberikan hari-hari hidup kita untuk Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Ada kuasa, ada kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kebenaran firman disingkapkan, ada kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Berkat Tuhan berlimpah-limpah turun ke atas saudara. Apa yang saudara kerjakan dalam bisnismu, Tuhan akan terus bawa naik, dan engkau diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Limpah berkat Tuhan tercurah di dalam nama Yesus. Engkau yang bekerja, Tuhan juga memberkati dengan limpah, berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Engkau mahasiswa, engkau pelajar,
engkau sedang studi pada saat ini. Tuhan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Pengurapan Tuhan turun, Roh Kudus turun ke atas engkau, engkau menerima kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Urata sakara bala. Yang sakit, datanglah kepada Yesus, dan Tuhan menyediakan bilur-bilurnya untuk menyembuhkan engkau. Tuhan menjamah engkau pada saat ini di dalam nama Yesus. Engkau yang sakit apapun penyakitmu, sembuh di dalam nama Yesus. Yang demam, sembuh dalam nama Yesus. Yang sesak napas, sembuh dalam nama Yesus. Yang kanker, sembuh dalam nama Yesus. Yang tumor, sembuh dalam nama Yesus. Apapun penyakitmu, percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkanmu. Di dalam nama Yesus, pengurapan Tuhan turun atas hidup. Terima kuasa pengurapan yang baru turun di dalam nama Yesus. Terapata sakara bala. Terima dalam nama Yesus kekuatan yang baru, pengurapan yang baru di dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kembali dipersilakan duduk. Ya, puji Tuhan. Pengumuman sepekan, ibadah masih seperti biasa 1 kali, dan ibadah dimulai pada pukul 10 hingga selesainya. Ya, mungkin ada pengumuman tambahan dari pengurus. Ya, puji Tuhan, tidak ada. Ya, bagi Anda mungkin yang di rumah yang ingin memberikan korban persembahan maupun persepuluhan, bisa di transfer atau dikirim ke bank yang sudah ada di rekening gereja yang sudah ada di share di grup WA. Dan mungkin yang di sini yang saat ini beribadah tempat ini, mungkin yang mau memberikan korban persembahan maupun persepuluhan, bisa ke kotak yang ada di belakang, ditaruh di sana. Ya, puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri.
firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih kebenaran firman-Mu ya Allah. Kau telah berfirman, Kau telah mengajarkan kami untuk memperkatakan kebenaran firman-Mu. Karena firman itu adalah kuasa ya Allah, untuk melepaskan kekuasaan-Mu Tuhan. Dalam kehidupan kami harus memperkatakan firman-Mu. Terima kasih buat pengajaran-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran daripada-Mu itu Tuhan. Berkati dengan berkat berlimpahan, makin berhikmat, makin berpenuh kuasa-Mu ya Tuhan. Sertai dengan tanda-tanda heran ya Allah. Kami serahkan juga bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bangsa Indonesia tercinta ini Tuhan, kami katakan penuh damai sejahtera atas bangsa Indonesia. Penuh damai sejahtera di setiap penduduknya. Tidak ada intoleransi ya Allah. Segala rencana-rencana sejahat disingkapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala rencana sejahat dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami serahkan bangsa kami, kesehatan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami kebal, bangsa kami kebal terhadap penyakit virus corona Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penduduknya beruntung terhindar dari virus corona di dalam nama Tuhan Yesus. Makin hari virus corona makin habis, musnah di dalam bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bangsa kami bangsa yang sehat, bangsa yang kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa kami adalah bangsa yang penuh hikmat. Orang-orang berhasil menemukan antivirus itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga bangsa kami adalah bangsa yang makmur, yang sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Kekayaan alam bisa kami gali, bisa kami manfaatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kebodohan lagi di dalam bangsa ini. Tidak ada tegar tengkuk atas bangsa ini. Bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bangsa ini menjadi bangsa yang mengenal akan Allah yang benar di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan presiden kami dan jajarannya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bantu beri hikmat agar mereka dapat menangani bangsa ini menjadi bangsa yang makin maju, makin sejahtera, makin baik tatanan di dalam pemerintahan, di dalam kehidupan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dapat mengelola hasil bumi, dapat mengelola kekayaan alam di dalam nama Tuhan Yesus. Dapat mengelola hubungan sosial di dalam masyarakat. Juga menjadi bangsa memiliki angkatan bersenjata yang kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Memiliki kemampuan yang handal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga industrinya maju, para pengusahanya maju di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para petaninya berhasil menjadi petani yang modern di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan khususnya Kalimantan Timur ke dalam tangan-Mu Tuhan. Gubernur dan jajarannya, juga setiap kabupaten dan kota, pimpinan-pimpinan di daerah, sampai yang terkecil sekalipun Tuhan, di dalam nama Tuhan beri hikmat, beri pengetahuan, beri roh yang takut akan Tuhan di dalam seluruh jajarannya. Damai sejahtera di Kalimantan Timur, juga di setiap kabupaten kota. Tuhan, kami serahkan Tuhan Gembala kami Insinyur Noto Raharjo dan 4 wakilnya. Bantu ya Allah, sertai mereka dengan tanda-tanda heran. Beri mereka hikmat untuk bertumbuh di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Pelayanannya berkembang di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami serahkan gembala kami Andi Markus, juga gembala sidang kami Bapak Nathel Abraham, kami serahkan dalam tangan-Mu. Juga seluruh gereja Tuhan di Indonesia kami serahkan dalam tangan-Mu ya Allah, menjadi tubuh Kristus yang saling mendukung di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami serahkan khususnya jemaat GBI Rawatan Kerajaan 18 ke dalam tangan Tuhan. Tuhan bantu kami semua Tuhan, untuk kami mengenal Engkau Allah yang benar, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bantu kami untuk bertumbuh, untuk mengenal Engkau secara pribadi masing-masing ya Allah. Untuk kami dapat mendalami kebenaran firman-Mu, dituntun oleh-Mu, dicerahkan oleh-Mu Tuhan. Untuk kami satu sama lain saling berbagi Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bagi jemaat-jemaat baru Tuhan, bantu mereka untuk bertumbuh makin intim dengan Engkau, mengenal Engkau ya Allah, Allah yang benar.
Kami serahkan seluruh pelayanmu ke dalam tanganmu Tuhan. Bantu kami juga untuk makin intim dan Engkau, makin mengenal Engkau Allah yang benar ya Allah. Bantu kami, tajamkan telinga kami untuk mengikuti tuntunanmu ya Tuhan. Bantu kami ya Allah. Kami percaya Engkau Allah yang menyertai kami selalu. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon melalui hamba-Mu untuk mendoakan. Kami punya Tuhan yang sangat baik, yang kami percaya terus melindungi anak-anaknya, orang-orang percaya yang di tempat ini maupun yang mendengarkan live streaming ini. Dalam lindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dan tutup bungkus kami semua yang ada di kota Samarinda, Mamasa, dan di Nyelong, dan di seluruh dunia orang-orang percaya. Tudungi dengan darah Yesus, dan malaikat Tuhan beribu-ribu berkemah di sekeliling kami dan terus menjaga kami. Kami percaya dalam kondisi apapun saat ini, kami tidak akan terkena virus corona karena Tuhan melindungi, dan kami tidak akan kena krisis ekonomi karena Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Mari saudara kekasih Tuhan, angkat tanganmu. Terimalah dan berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus menyinari, memberkati kita dan menyertai kita sampai Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.